Alhamdulillah. Urukana para luni pabatu mari karang Allah Subhanahu wa taala ya mentu syukuruki naki memuji sangat tapu mari karai mapak jaria karai misumbaya tujing andre rapana andre sampai diluna karang iya di popeng yang ngaria Allah bangi karang iya di popalak dongi Allah bangi ansare di popidojo untuk keselamatan lino yang akhirat. Salawat yang papa salama majanang junjungan tanah bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang diutus kareng Allah Subhanahu wa taala untuk ampagabaji akhlak na rupa tawa ambelayai umatna rilino tulus mahir akhirat. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, saya kembali mengingatkan bahwa Allah memberikan kita sehat walafiat. Nah kini ngasih batu durung ditampakannya untuk membagi duka dalam rangka acara Tazkiratul Maut atas meninggalnya orang tua kita Haji Muhammad Anas bin Tiang. Mudah-mudahan diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali acara kita malam ini, mari kita bersama-sama dulu membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bapak Ibu hadirin, mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Busairuddin SPD. Buat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibawakan oleh Ustaz Husain Yudi SPDI. Mudah-mudahan Al-Qur'an kita jadikan pedoman kita sehari-hari kita harus baca karena itu adalah pedoman hidup kita dunia dan akhirat. Kalau kita mau selamat, kita akan mendapatkan penerangan dalam Al-Quran, dalam kubur, maka bacalah setiap hari Al-Quran. Bapak Ibu hadirin, jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk di acara ceramah terlebih dahulu, mari kita mendengarkan testimoni bagaimana
almarhum Haji Muhammad Anas di mata Andi Kubi. Kami persilahkan. Haji Muhammad Anas Iya. bin. Terima kasih karena Bin saya siapa diberi namanya? kesempatan. Saya akan memanfaatkan waktu sesingkat-singkatnya. Yang saya hormati, saya Bin cintai dan apa? saya banggakan Tabib Pamupurang akan berputar-putar serek-serek seluruh yang hadir. Ya, seluruh yang hadir. Bin siapa kan? Tentu Binti. saya terlebih dahulu ingin menyampaikan duka cita yang mendalam Ini balak. Badi dan atas nama keluarga besar Karim. Kami merasa betul-betul kehilangan sosok, ya, sosok yang menurut kacamata saya adalah panutan. Beliau itu adalah panutan dalam diri beliau. Saya sering katakan di hadapannya bahwa dalam diri beliau ada separuh sosok Karim saya lihat di dalam dirinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam dirinya itu ada semangat yang gigih untuk melihat orang lain lebih baik daripada orang lain yang lainnya. Ini yang saya rasa ingin berbuat kepada orang banyak, itu juga ada pada diri beliau. Ini yang saya tidak bisa pungkiri, bahwa semangat yang dimiliki oleh Haji Maung Karim yang saya kenal Tetaku, itu juga yang saya lihat di dalam diri beliau. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ya ada tautan darah antara almarhum Haji Maung Karim dan almarhum Haji M. Anas, sehingga kemudian mungkin sosok-sosok kepribadian ini yang melekat dalam diri beliau. Saya tidak bisa lupa Tabib. 10 tahun saya jadi ketua DPRD. Setiap ada hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di RMB Rasa ini, selalu kalimat pertama yang sampai di telingaku itu adalah beliau. Beliau yang selalu datang kepada saya, Andresai Komaina, Nanutini Enjoy. Itu. Ini yang saya selalu katakan, bahwa beliau ini adalah sosok yang punya kepedulian yang tinggi dan tidak pernah mau disorot, selalu menjadi pemula dalam setiap kepentingan masyarakat. Tetapi setelah semuanya itu berjalan, beliau hilang seperti ditelan oleh bumi. Tidak pernah pasang badan bahwa bagaimana anak-anak itu. Ini yang saya lihat dan tidak dimiliki oleh orang-orang lain yang saya tahu. Saya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Setiap saya ketemu beliau, selalu dia katakan, "Naken nena, tan sekolahku, tan data tinggi sekolahku, mingka ero kan cini ginja turaya ya mai reret merah saka tinggi sekolahna, baji ki pendidikanna, baji ki karakterna, andra enjoy mari banyorang, sangin pesantren, nandre ni mari gitter kampung tan andre." Setiap saya ketemu beliau itu yang diulang-ulangi. Tolong dipikirin jo nak. Mari makin sama-sama pikirin jo. Itu yang selalu setiap saya ketemu beliau, jauh sebelum digagas ini, memang itu pemikiran itu sudah ada dalam pikiran beliau. Selalu dia ulang-ulangi sampai suatu saat dia datang kepada saya dan menyampaikan bahwa kami sudah duduk bersama dengan beberapa tokoh masyarakat dan sudah ada kesepakatan untuk membangun yang namanya pesantren di RMB Rasa. Pertanyaan pertama saya adalah, temai lagi paen ngaji. Pertanyaan pertama saya, temai lagi paen ngaji. Nagananya anjoin nak paderekku, nia anjoin nak paderekku, konjoto minjorolo pertama, nakungi. Konjo makin rolo pakaramulang. Nyatonya itu sangat dalek. Nah, itu yang membuat saya tidak bisa menahan air mata, bahwa sosok beliau ini bukan hanya sekedar ide, tetapi dia berusaha untuk mewujudkan ide yang ada dalam pikirannya, untuk melihat orang-orang RMB Rasa, untuk melihat bijak pamanakanku yang ada di RMB Rasa ini, untuk juga bisa sama dengan mendapatkan pendidikan yang sama dengan masyarakat-masyarakat lain yang jauh lebih dulu mengecap pendidikan. Ini yang kemudian membuat saya hari itu saya tidak sadar keluar
Saya bilang itu dia kayak dina kungi punah tanda nih pakar mulai siapa anak pina. Kalau kita tidak mulai dari sekarang kapan nak? Itu yang sempat dia sampaikan kepada saya, lalu saya sampaikan. Ante kan tanggapan atau masyarakat karena aku nalek pak mana si buntu-buntu ngasih atau mas, nak lagu main gitu. Jadi saya bilang ya Bismillah ya Ji. Itu yang saya anggap bahwa sulit bagi generasi-generasi kita ini untuk kemudian bisa mendapatkan sosok seperti beliau. Ini menjadi sebuah kesyukuran bagi kita, tetapi kemudian apa yang dia sudah rintis, apa yang kemudian dia sudah bangun, itu bisa kita rasakan bersama-sama sampai hari ini. Ini menjadi ladang amal bagi beliau, karena saya tahu betul giginya beliau, saya tahu betul bagaimana jatuh bangunnya beliau bersama teman-temannya untuk mendirikan yang namanya pesantren. Dan alhamdulillah keberadaan pesantren ini menjadi ikon baru untuk era Mirasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini, jadi saya tidak ada kata yang saya bisa sampaikan terkait beliau Pak Dan Ramil, tapi ada sosok Haji Mangun Karim dalam jiwa kepemimpinannya. Cuma satu yang dia tidak miliki, yang berbeda dari Pak Mangun. Pak Mangun itu tentara, jadi dia tegas. Kalau beliau itu orangnya diam, tidak banyak, tidak terlalu banyak bicara, tidak beda Pak Mangun. Pak Mangun penalar ro'i Nah, ini berbeda dengan itu. Tetapi jiwa pengabdian, kegigihannya dalam melihat orang lain jauh lebih baik, itu sama persis sama saya lihat seperti dia. 30 tahun saya di politik, 30 tahun saya selalu jadikan beliau sebagai sandaran. Saya selalu jadikan beliau sebagai sandaran. Saya selalu jadikan beliau sebagai sumber support, nasihat, dan selalu dia katakan, mana temai lampanuna, ya. Seberapa jauh kau melangkah, pamoteran nuntu salang, tena janalere lamin rotonya kontun tamak mai relugalu. Selalu itu yang dia ingatkan kepada saya. Bahasanya itu bermakna bahwa setinggi-tingginya kamu, di posisi apapun kamu, jangan lupa asalmu. Jangan lupa asalmu. Dan ini menjadi pesan orang tua yang sangat luar biasa untuk saya. Sehingga mungkin saya hanya bisa mengatakan bahwa ya, salah satu tonggak berpegang saya untuk menapaki periode-periode berikutnya, saya mungkin sedikit akan goyang dengan ketidakhadiran beliau mendampingi saya. Tetapi yang saya tahu persis bahwa beliau tidak pernah banyak bicara, tetapi ketika kita bicara komitmen, beliau akan, cuman itu yang dia katakan, liba kuat tumai kapun anaknya pun takala niat mau membantu, ya sudah, saya tidak bisa lagi untuk mengatakan tidak. Itu sehingga ini yang kemudian saya katakan bahwa teladan ini yang harusnya menjadi contoh bagi kita generasi muda. Sekali kita mengatakan A, maka A yang harus kita lakukan. Beliau gigih tetapi tidak pernah mau disorot. Beliau selalu menjadi pionir, menjadi pemula pada semua kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Tetapi setelah itu beliau tidak mau untuk tampil di depan bahwa dia adalah pahlawan. Tidak. Ini yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Dan tentu saja saya ingin menyampaikan kepada keluarga besar Haji Anas, kita terima ini sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada saatnya beliau sudah dipanggil menghadap Sang Halik. Tetapi menurut saya bahwa Ganato menyukapan buku-bukuna dengan semua yang sudah dia lakukan untuk kepentingan masyarakat. Kita ini tidak tahu seperti apa kita nanti. Ini barangkali mudah-mudahan dengan keadaan ini, dengan kondisi yang kita hadapi ini tidak kemudian menyurutkan semangat kita orang-orang yang ada di RMI Rasa ini untuk terus mengembangkan apa yang sudah beliau rintis ke depannya. Saya kira ini Pak Dan Ramil yang saya ingin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi testimoni dari anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan Diterandah Andi Ugi Mangkunegaran. Jadi sosok beliau di samping dia mencari perbanas, perbaikan nasib, dia tak lupa memikirkan tabakir, tabungan akhirat. Sehingga alhamdulillah apa yang kita rasakan, apa yang disampaikan oleh juga kita sudah rasakan bahwa Pondok Pesantren As-Sadia Pokok menjadi ikon Kabupaten Bantaeng. Mudah-mudahan kita semua ini bisa membantu sehingga Pondok Pesantren ini kita punya cita-cita, kita punya impian bahwa insya Allah bisa menjadi PT perguruan tinggi akan datang. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Karena dia juga yang merintis. Mudah-mudahan insya Allah bisa terjadi. Bapak Ibu hadirin yang atas Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan memberikan ceramah pada malam ini adalah seorang anak muda, ketua Dai Muda Kabupaten Bulukumba. Siapa dia? Andi Armayadi, SPDI, MPD, SMTP. Apa itu SMTP? Siang malam tunggu panggilan. Kepada Bapak disilakan. Coba kira. Luar biasa ya. SMPT. Nanti ada gelar baru ini. Ya. Nah, sini make up. Ya, ya sini. Tapi keren sini keren. Supaya tidak membelakang. Iya. Biar di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, keluarga besar, unsur pimpinan Pondok Pesantren As-Sadia Dapoko, serta dengan para alim ulama, ustaz-ustazah, guru-guru yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati Bunda anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai orang tua kita di Kabupaten Bantaeng. Mudah-mudahan Bunda sehat panjang umur, diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Saya hormati Bapak Camat Kecamatan Erem Merasa, dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil yang sangat tegas dan kokoh kelihatan. Mudah-mudahan Pak Dan Ramil sehat terus. Saya hormati kepada seluruh para hadirin, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para santri-santriwati Pondok Pesantren As-Sadia Dapoko,
beserta seluruh hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alena beliau orang tua tak keringali. Sia-sia jadi kering. Adakah? Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kepada ahli musibah, keluarga almarhum, orang tua kita yang sangat kita cintai, yang sangat kita banggakan dan sangat kita sayangi, almarhum Haji Muhammad Anas bin Tiang yang telah meninggalkan kita dalam kurung usia 71 tahun. Bukan umur yang cukup muda tapi sangat tua. Beberapa hari yang lalu saya mentakziahi umurnya di Kabupaten Maros 45 tahun. Saya pernah juga takziah di Kabupaten Sopeng umurnya 14 tahun. Saya tidak ingin mengabsen semua orang yang pernah saya takziahi. Hanya ingin menyampaikan seluruh bahwa kematian itu tidak memandang umur. Betul? Yenjo kematian atorokna kareng Allah Ta'ala, bukan aturan manusia. Kasendenya rikutakna kita sedre-sedre bila mau maki gamate, jawaban ta pasti tia paki. Betul? Atau mau maki? Mati bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan jawaban siap atau tidak siap. Tapi mati itu adalah merupakan rahasia batur kering Allah Ta'ala. Manna niapa manna nikura, undang kuah kering Allah Ta'ala la mati maki, na cabui tanan-tanamanna apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maka mesti kita harus mengetahui bahwa kematian itu adalah merupakan rahasia yang telah ditentukan oleh Allah. Punna eruki kering Allah Ta'ala cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkehendak maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka intinya adalah kematian itu adalah merupakan kepastian. Intinya kata Nabi punairu kisalama hanya dua golongan bajiki. Apa njo? Yang pertama bajiki hubungan talam perikaring Allah Ta'ala. Yang kedua bajiki hubungan taripadan tarupa tahu. Kaman namamu allo bangi kia sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunat. Mingkakodi kiri padan tarupa tahu. Jahat sama tetangga. Ndak baik sama orang lain. Maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang dia rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid Muhammad cerita di mulutnya nyanyi. Tidak ada jadi galung begitu. Tidak ada jadi begitu di sini. Oh, kodong siapa bilang? Nah, maka saatnya kita berbenah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjarin jo kematian menjadi pembelajaran regite bahwa kita hidup tidak selamanya hidup dan pasti suatu saat akan mengalami yang namanya kematian. Mati tidak memandang apakah dia pejabat atau bukan pejabat. Mati tidak memandang apakah dia dalam keadaan kaya atau miskin. Mati tidak memandang apakah dia dalam keadaan tua atau muda. Tapi ketika tibanya masanya ajal, faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Makanya di setiap saat kita berdoa, apalah kiri kering Allah Ta'ala. Karena mati adalah merupakan kepastian. Dua unsur sebabnya. Apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, atau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya menurut ulama Andre Gurutta, makanya ketika di dalam sujud terakhir, boleh kita panjang-panjang sujud tak. Tidak apa-apa nih kasih panjang, apa jebasana. Ini palabu-labu sujud tak. Supaya kita apalah rikaring Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil dibaca doanya. Mau tahu? Macam doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya ikut ki. Allahumma yassir wa la tu'assir.
Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba di sini ibu-ibu. Allahumma yassir wa tu'assir. Indomare. Jalan kote. Apa omong? Ulangi. Kenapa nama Ulangi ibu-ibu coba. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika. Rahimin dan Jannas. Artinya, ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Jangan Engkau berikan aku kesusahan. Ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan kebaikan atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Apa tandanya Ustadz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia baca amin. La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Inai mate, barang siapa dia meninggalnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah. Amin ya Rabbal. Tapada yang bilang be gampanan tu ustaz tamat di surga, biar maki paling banju-banju lah mati pakai nampak baca la ilaha illallah. Udah tidak semudah itu besti. Jangan gampangkan akan apapun kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Makanya Rasul ajarkan pun dirapikan ya tomateta menghadapi sakarat. Tiap kisalai, ajak kisalai. Kenapa? Karena di situ nih puncaknya syaitan ingin mengalami orang mati supaya orang mati tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka tiap kirangi pun ada ni pamanang nitte bajina sembayana lohena pasedekana pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika menghadapi sakar justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Dipasibeleng-beleng ibat tur setan. Makanya kata Nabi, pun nirapikan jatuh mateta menghadapi sakarat. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Opuang, kuala ni pabarakana bacaan surah Yasinku. Punaero kinu cabu nyawana ni toto aku kicabu pun tapi tiak kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Tapannya salah paham. Berarti surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Bukan hanya kematian. Kagite nampak ibaca surah Yasin niat pato mati, identimi Yasin mati. Padahal tidak. Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Mega kigunanna banyak manfaatnya. Bu, kita punya masalah, baca surah Yasin. Ya Allah, banyaknya masalah kuhadapi ni bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Karena nikananya tahu tena rupa tahu tena masalahna. Betul? Apalagi anggota DPR, bu banyak masalah. Tidak ada pasti punya masalah Pak. Pimpinan produk juga punya masalah. Apalagi Pak Dan Rami, banyak masalah. Anggotanya banyak tidak mendengar. Besarnya sudah menelpon tadi. Temai kau dia tomaten nih. Pengaruh pas Pak Dan Rami menelpon. Nah, artinya tidak ada manusia tidak punya masalah. Betul? Tapi kami naloi masalah apa Bainia? Baik. Masalah yang pertama arisan natina panai. Apusi misiding. Masalah yang kedua, cicilannya belum lunas, pusing miseding. Masalah yang ketiga, anaknya mau menikah. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapaknya mau tung. Nah, itu menjadi masalah. Makanya kalau punya masalah, puang. Gana masalahku puang. Banyaknya masalah ku hadapi di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Ada anak tanakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, pabarakana bacaan surah Yasinku. Jadikan aku menjadi anak yang soleh dan saleha. Ania garinta, ada penyakit seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, bacakan surah Yasin. Nia garinta, baca surah Yasin. Nia masalata, baca surah Yasin. Nia indranta, bayarai.
Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Sota. Nah yang bayaran kok. Betul? Alhamdulillah. Jamaah. Coba kita bersalawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Oke, baik. Coba ibu-ibu diam. Bapak-bapak. Coba ya bapak-bapak ibu. Diam ibu ya. Coba bapak-bapak. Anggang kali aja. Coba. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Coba semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang baca salawat panjang umurnya. Dimurahkan rezekinya. Disihatkan badannya. Dilunaskan utangnya. Main ngana bayar. Amin. Alhamdulillah. Ini tak kalau aku bahas. Ada seorang sahabat bertanya kepada Umar, Umar, niat masalahku, apa masalahmu? Bilang kencang masalahku ini Umar. Bagaimana ya? Bilang saya punya utang, batina pusat di lalu bayar, nanti lunas. Jadi Nabi bilang ni Umar, jadi bagaimana mi? Apakah harus bilang wow gitu? Ternyata Umar berkata, kau baca ini doa. Perut Ustadz Hamzah Israel, tolong diluruskan kalau salah. Menurut saya dengarkan ini, kalau dibaca insya Allah, kau baca ini doa, kata Umar setinggi gunung kau punya utang, maka Allah akan berikan kelunasan. Makanya ada doanya supaya dimudahkan untuk membayar utang. Mau tahu? Mau coba apa ya? Jelas sekali banyak utang. Kata Umar, menurut Andre Guru tak saya dengarkan itu, setiap hari Jumat pun nalik bakmila na tutup kata bayar ate na baca menjo barakallahu li walakum fil Qur'anil ladzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Setelah dia baca itu di atas Pak duduk nih, cudan nih, tudan duduk cidom nih. Setelah duduk di atas kita yang dibawa dibaca doanya. Ini doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwak. Allahumma kfini punna untuk kalian-kalenta, tapi untuk banyak ki Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwak. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang, sogok kopi. Aman negara. Alhamdulillah. Pertama tadi kita kembali bacakan surah Yasin. Itu. Setelah sudah dibacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah. Setelah meninggal dimandikan. Setelah sudah dimandikan dikafani. Setelah sudah dikafani disalati. Punairo minyu sembayangi tomateta pa usahakan banyak yang ikut salati jenazah. Almarhum hakul yakin banyak orang yang salati. Pendiri pondok pesantren, orang lain banyak yang salati. Mana mi santrinya, mana mi santriwatinya, insyaallah banyak yang doakan. Alhamdulillah. Kata Nabi, ketika engkau ingin melihat itu orang baik apa tidak, jangan engkau lihat ketika dia masih punya jabatan. Jangan engkau melihat ketika dia punya masih banyak materi dan kekayaan. Tapi ketika engkau ingin melihat orang itu yang baik, ketika dia sudah meninggal. Banyakkah orang yang datang melayat? Banyakkah datang orang yang salati? Maka tanda itu adalah orang baik.
Allah memperlihatkan malam ini bahwa almarhum Haji Muhammad Anas adalah orang yang baik. Buktinya banyak orang yang datang, sampai banyak yang datang. Tidak cukup kadera berdiri semua. Sebagian. Alhamdulillah. Makanya salati jenazah. Usahakan mega to sempajangi to mateta. Usahakan banyak orang yang salati jenazah. Karena biasa salat orang salat jenazah, apalagi di kampung-kampung, kurang sekali. Kalian natonji pa imam, pangaji, panitaya, riboko cerita ji. Usahakan itu banyak orang yang salati, dan gampang sekali jika orang salat jenazah 4 kali takbir. Niatnya, usalli ala hadzal mayyiti arba takbiratan fardal kifayati mamuman lillahi ta'ala. Itu untuk laki-laki. Perempuan, usalli ala hazihil mayyitati arba takbirat fardal kifayati mamuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bantai maki. Boleh. Artinya itu niat, boleh pakai bahasa yang lain. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Konjo. Tidak tahu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Bugisi. Tidak tahu pakai bahasa Bugisi, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Nah, kilipu. Bahasa Indonesia saja nasi gala-gala. Surah niat mengkatabar ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah sampai walad dolin amin. Setelah baca amin, takbir yang kedua Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca salawat. Salawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina boleh, tidak pakai juga tidak apa-apa. Jangan dipertentangkan. Kadang itu sedikit-sedikit dipertentangkan. Begini-begini tidak boleh. Anu-anu begini. Raja Pangewan nama kurang paham. Oh, salawat Pak. Setelah baca salawat, takbir yang ketiga Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca doa. Minta doanya untuk laki-laki sama perempuan beda. Punna burunda bilang ki Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu burakdehu. Punna baine Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha, bencong iha. Tidak ada. Yang dua, bukan laki-laki, perempuan. Setelah itu takbir yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca makin lagi doa. Doa orang tua boleh. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi, asri'u bil janazah, diantarkan cepat jenazahmu. Yang diantar cepat adalah jenazah, bukan tomate. Beda tomate, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati belum tentu jenazah. Ni kanaya tomate, tena penirio, tena peniroko, tena penisembayangi. Tomate renna. Kalau statusnya orang mati tidak apa-apa tajang. Ada keluarganya dari Makassar, ada keluarganya dari Bone, boleh menunggu kalau statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Ni kanaya jenazah, lepa minirio, lepa miniroko, lepa tomi disembayangi. Jenazah renna, itu yang diantar cepat, diantar ke kuburan. Alhamdulillah. Antar ke kuburan. Nah itu. Setelah diantar ke kuburan, mau masuk ke pintu kuburan, jangan langsung ke masuk-masuk. Ada tong ada padatnya di situ. Aberesalan kirong, apa nih baca? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Tuh. Tidak tahu terakhirnya cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak tahu juga terakhirnya cukup assalamualaikum. Tidak tahu juga assalamualaikum. Tiap kita las lagi. Pala busong kosong. Umpam. Hadirin sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Suatu saat kita akan mengalami seperti ini. Maka Allah berikan kesempatan hidup berbuat baik memang maki. Maka selama Allah masih berikan kesempatan untuk hidup, kita berbuat baik memang maki. Bukankah Al-Quran katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Hidup ini adalah merupakan titipan. Nikanaya titipan adalah indrang. Nikanaya indrang pasti kita akan kembalikan di hadapan Allah. Apakah besok atau lusa? Apakah lusa atau minggu depan? Allah yang maha menentukan. Apa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Maka ketika Allah berikan keistimewaan, santai maki. Nggak usah terlalu gimana gitu. Betul? Ada tong orang baru kalumannya sikit debu atau jomi kalon. Nyaman 4 peniputara. Jadi biasa. Betul?
Bahkan Nabi para sahabat orang Bugis, mohon maaf Bu Dewan, Nabi para sahabat orang Bugis, anak ambil ke sifatnya itu garam, anak ke sifatnya rupa J. Kenapa itu garam mana? Itu garam masempo nama roa, murah meriah. Tapi coba lihat itu garam mana. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur, mika pun tidak cek lana tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro dan coto, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya itu garam sederhana, itu garam masempo, murah meriah. Mika tena jari pun tena garamnya. Anakku ambil ke sifatnya garam, sederhana, sederhana bicara, sederhana berpakaian, sederhana berkendaraan. Mika pun tena kini boyaki. Rek mentoro tak pun tena ni boyai. Ante mai ponganu, ante mai anu. Karena kalau datang bagus perasaan, tapi ada mentong orang asal datang ibu apa naik tensi. Tidak ada jadi pokok begitu. Alhamdulillah. Saya mungkin pernah ketemu almarhum ini mungkin di acara di Bunda, tapi hakul yakin beliau ini dalam hidupnya sangat sederhana. Amin. Jarang-jarang orang seperti itu. Ustadz Hamzah Israel guru kita bersama, dia tahu kehidupannya Haji Muhammad Yanas, bagaimana kesederhanaannya. Itu yang perlu kita bangunkan spirit, itu yang mau kita bangunkan hari ini, itu yang mau kita bangkitkan. Semangat hidup tak mesti dengan orang yang nomor satu, semangat hidup tak mesti harus menjadi orang yang terbaik, tapi bagaimana kita berbuat baik untuk agama dan bangsa. Alhamdulillah, hebatnya spiritnya almarhum. Mudah-mudahan banyak lagi Haji Anas selanjutnya di Ulu Galung, Kecamatan Irmerasa. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ujung-ujungnya kata Nabi, punalanian terkilampani kuburua 3 yang akan mengantar kita. Apa jenjo? Yang pertama kata Nabi keluargata, yang kedua kata Rasulullah barang-barang punania, yang ketiga kata Nabi amalatta. Mingkam moterangi ruang mantangi sedri, pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluargata, pulang anakta, pulang cucuta, pulang kemunakanta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di alam kubur, pasti moterangi balana. Betul? Makanya sebelum disalahi anak, sebelum ditinggalkan cucu, sebelum ditinggalkan ponakan, diajar memami tentang baik-baik kehidupannya, diajar memami tentang ilmu agama, karena itu akan menjadi pedoman kita nanti di akhirat kemudian. Betul? Ini kadang ada orang tua minta maaf. Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Mohon maaf, tidak dilarang jadi anggota dewan. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kamu dan juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak-anak pergi ke mengaji, masuk di pesantren ada sadada pokok. Ternyata pada hari itu anak dia baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Ternyata hari itu juga namanya kematian tidak ada yang tahu. Tiba masanya ajal orang tua. Kurang persiapan. Kita ditanya dalam kubur, man rabbuka? Tidak bisa jawab. Man nabiyuka? Tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya membaca bismillah. Dia baca surah Al-Fatihah. Aku tanya malaikat mungkar, Nakir, siapa itu mengaji di dunia? Nabi lagi Nakir, anaknya yang kesiksa orang tuanya sekarang. Nabi lagi mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barak kanannya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah, berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dihafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Merinding air mata. Bahkan kata Ahmad bin Hanbal, kata Ahmad bin Hanbal, seandainya palaku dikareng Allah Ta'ala, seandainya kau minta sama Allah, satu je permintaanmu diterima, kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh dan solehah. Hebatnya itu Pak, kalau ada anak pintar solat dan pintar mengaji. Mengajinya mau dulu, baru yang lain. Kasih masuk di pesantren. Bu, ilmu apa kira-kira sekarang yang bisa melarang anak tak main HP? Ilmu apa? Sandro, Cau, Sapang, baru 2 hari lari. Ibu yang larang, tidak bisa dilarang karena ibunya juga main HP. TikTok, main Facebook, baru bikin status lagi galau. Ilmu apa kira-kira? Saya berani katakan dan saya
mohon diluruskan guru. Kalau saya katakan satu-satunya anak tak untuk larang main HP, kasih masuk saja di pondok pesantren. Tidak boleh main HP. Pakaian tidak dimanja HP di sini? Jangan Ki. Boleh tapi gurunya. Santri tidak boleh. Aturan nomor 1, tidak boleh main HP. Satu-satunya jurus supaya anak tak berhenti main HP, kasih masuk di pondok pesantren. Ustadz Masoli, mahal. Siapa bilang mahal pesantren? Pembayarannya mungkin 500.000, 600.000 per bulan. 3 kali makan. Pagi, sore, malam. Ditanggung salatnya, ditanggung salat duhanya, ditanggung mengajinya, ditanggung tahajudnya, ditanggung baca Al-Qurannya. 500.000 per bulan. Coba ibu yang bayangkan, saya bawa anakku ke kita yang jaga anakku, ku gaji ke 500.000 per bulan, kau jaga makanannya 3 kali, kau jaga tahajudnya, kau jaga duhanya, kau jaga mengajinya, baru 3 hari lagi maki. Kenapa tidak bisa kok? Betul? Pesantren Pak dunianya murah meriah, tapi tinggi manfaat. Alhamdulillah. Hebatnya pesantren. Ustaz tidak bisa meningkat kalau pesantren. Siapa bilang? Saya ini alumni pesantren, 15 tahun berpisah orang tua, 6 tahun di Bone, 9 tahun di pondok pesantren Asade Sengkang, 15 tahun berpisah orang tua. Pahit manis kehidupan kurasakan ini semua. Siapa bilang Ustaz anak pesantren tidak bisa meningkat? Mobilku Kijang Innova. Kenapa ini? Heroiknya kok. Napa runtuh? Betul? Memang kuakui pahit manis kehidupan waktu di pondok kurasakan. Kadang makan tidak makan, tapi mau di apa? Itulah namanya pesantren. Makan kadang tidak makan, tapi bagusnya di Sengkang punah net tomate anak pesantren ini keo. Pergi ke mengaji di situ aman dan terkendali. Bagi yang perlu. Bagusnya di Sengkang. Sebelum mengaji makan ke dulu kapak rekening. Habis mengaji, habis makan mengaji maki 30 juz 1 jam setengah. 2 juz 15 orang Ki. Habis lagi mengaji ada lagi teng sama kue. Dipacapu sih. Nah bilang temanku Kandre Ustaz Kandre tak nampak tahun dulu. Barusan tak dapat. Ustaz Hamzah Israel pasti dia tahu. Habis teng sama kue permisi pulang. Permisi pulang ada lagi orang tua menunggu di pintu. Kenapa? Dikasihkan amplop. Berapa bonena? 20 rupiah. Gembira nyawanya. Alhamdulillah bisa makan bisa belanja besok. Tapi ada mentomi temanku budewan padisi mentomi di atas padisi. Tidak ada ikannya. Capu di beras sana. Seminggu ya tajam tidak kirimannya. 10 hari menunggu tidak ada kirimannya. Biasa kodegar tahajud minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Puang padisi dan nyawaku besarnya ujianmu. Tapi ku sabarakangi jauh daripada penting. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Dan mudah-mudahan niat tomate muko. Temanku ji, tanya jalak ke. Minta pulangnya dari boko bilang tong ka amin ya Allah. Simpada ji dompala. Alhamdulillah. Barakana mengaji keliling ceramah. Barakana mengaji sudah keliling Indonesia ceramah. Papua pernah, Jakarta pernah, Malaysia pernah, Singapura pernah. Semua dijamin, pesawat dijamin, hotel dijamin, makanan dijamin. Pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Tepuk tangan ke dulu. Alumni pesantren. Iya. Saya datang bukan untuk menggurui, hanya berikan motivasi. Alhamdulillah. Hebatnya itu, Bu. Seandainya kau minta sama Allah, Rabbi, habli minas solihin. Karuniakan aku ya Allah anak yang soleh dan baik. Biarlah mereka bukan pejabat ya Allah. Biarlah mereka bukan orang kaya. Banyaknya orang kaya terhina karena gau-gau anak-anaknya. Betul? Banyaknya pejabat jadi terhina, anaknya justru menjadi pasabu-sabu. Astagfirullah. Kasih masuk pesantren. Asyada ada pokok sudah jelas. Nggak usah ke Sengkang. Sudah ada di dekat-dekat di sini. Kenapa kita mau jauh-jauh? Barakahnya sama. Ilmunya ada sudah jelas. Pak Dr. Hamzah Israel jadi pimpinan. Itu luar biasa. Jadi Pak motivasi dan membina buat kita. Di Merisa Ulu Galung ini. Ada sangat luar biasa. Diberikan motivasi buat kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Saya juga sementara membangun pondok pesantren juga di kampungku di Kabupaten Bulukumba. Desa Palambarai, Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba. Mudah-mudahan cepat jadi. Mohon doa dan dukungannya. Bukan hanya doa, kirim-kirim ku seme kunjo. Hadirin wal hadirat sidang jamaah. Jam 10 nih.
Mau ke pulang. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Artinya hidup di dunia ini begitu singkat. Cinampe lakde, sebentar sekali. Kita saja dari Ulu Galung menuju Pasar Sentral Bantaing, kita butuh naik PT-PT. Naik PT-PT tidak? Berapa sekarang pembayarannya PT-PT dari Ulu Galung ke Pasar Sentral Bantaing? 5.000. Pertanyaannya Ubu, kalau kita hanya bawa uang 5.000 ke Pasar Sentral Bantaing, bisa makiga sampai? Bisa maki sampai, mingkatena no moterang. Kapai, tena nagana duit tak? Betul? Siaga pipale Ustadz, berapa pipale? 10 pisebu, 10.000. Kalau hanya bawa ki uang hanya untuk ke Pasar Sentral, hanya 10.000. Pertanyaannya, bisa maki pergi dan bisa maki pulang. Mingka cipruki, tapar ki pulang, ngapai? Tena ning ngandre. Artinya, perjalanan dari Ulu Galung menuju ke Pasar Sentral begitu singkat, sebentar saja, butuh biaya puluhan, ratusan, bahkan jutaan sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana perjalanan kita nanti dalam kubur? Bagaimana perjalanan kita nanti dalam mayat syamah? Bagaimana perjalanan kita nanti di jembatan Siratal Mustaqim? Tidak ada yang tahu. Ingat, ketika kita ditanya dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan mulut, yang jawab adalah ayyukum ahsanu amala. Adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Ketika kita ditanya dalam kubur, man rabbuka, bukan jawabannya man rabbuka, kamu nanya. Man nabiyuka, kamu bertanya-tanya. Balok-balok tawan. Apa yang akan membawa itu kebaikan? Maka selama engkau jadi pejabat, berbuat baik memang. Alhamdulillah, Bu Dewan selalu hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Bu Dewan sehat panjang umur, membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Kabupaten Bantaing tidak begitu mudah kita mau bangun. Harus ada proses dan harus ada kerja keras. Biarlah orang-orang di atas yang membangun itu, dan biarlah kita mendoakan di bawah. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan berikan yang terbaik. Tepuk tangan dulu untuk Bu Dewa. Mudah-mudahan ada semangat masuk lagi besok. Amin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah. Sebagai kesimpulan, bahwa hidup di dunia hanya sebentar. Ada kalanya dan ada masanya. Di setiap orang pasti ada masa. Di setiap masa pasti ada orangnya. Maka selama Allah masih berikan kesempatan, silakan antum semua kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Butuh keikhlasan dan kesabaran. Haji Muhammad Anas mendirikan pondok pesantren, pasti pengorbanan yang sangat luar biasa. Dan hakul yakin, insya Allah itu akan menjadi lampu, tak akan pernah padam sampai hari kiamat di alam kuburnya. Pasti akan menjadi penerang dalam kuburnya. Pasti akan menjadi mempermudah pertanyaan mungkar wa nakir di dalam kuburnya. Dan pasti akan menjadi cahaya sampai ke jembatan Siratal Mustaqim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini agenda Isra Mi'raj saya sudah baru-baru masuk ke tadi malam di Balikpapan. Ini hampir penuh. Ramadan sudah full. Insyaallah mohon doanya. Bagi yang ingin menonton video-video kami, buka saja di HP tak, cari di YouTube Andi Armayadi Official. Semua ceramah-ceramah gue ada di situ. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Paling tidak kau komentar kau di situ guys. Assalamualaikum Ustaz, salam dari Kabupaten Bantaing. Waka. Mudah-mudahan ada motivasi, mudah-mudahan ada keberkahan, mudah-mudahan ada kebaikan di setiap langkah kita. Saya kira itu biarlah Pak Pimpinan Pondok Pesantren yang membawa doanya. Saya ini hanya sekedar untuk mendatangi memberikan motivasi. Biarlah Pak Kiai yang bacakan doa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas nama saya pribadi, Andi Armayadi Al-Ghifari SPD PDI, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak jemaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi ceramah yang telah diantarkan oleh Ustaz Andi Armayadi dari Bulukumba. Mudah-mudahan ada motivasi bagi kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat meninggal. Jadi kita perlu tahu bahwa kenapa kalau ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali ke rahmatullah. Kita akan kembali. Karena kita akan ditanya,
Kimayo tono, anu batu kimayo tono, kimayo terakhir singka malik batu lampe umrah, puna motor ikutan ngapai baji-baji jadi rate, apa untuk mairera, ngapa juga mana min main apa ji bukum-bukum kirang ngaki. Inilah terakhir yang perlu kita sampaikan bahwa dunia ini adalah sementara untuk berbuat amal. Mari kita perbanyak duit, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal, semua kita dan akhirat. Dan kami ajak kembali Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama besok malam di Malter, malam terakhir daripada acara Tazkiratul Maut atas meninggalnya Haji Muhammad Anas. Dan selanjutnya mari kita persilakan Guru Ta untuk membacakan doa. Watim disilakan. Kepada seluruh yang hadir, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada orang tua kita almarhum Bapak Haji Muhammad Anas bin Tiang, mari kita sejenak untuk mendoakan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menerima segala kebaikan-kebaikannya, menerangi kuburannya dengan kebaikannya, menjadikan keluarga yang tinggalkan menjadi orang yang tabah, sabar, dan semua anak cucunya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Alhamdulillahirabbil alamin hamdan da'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhum ya Allah. Dia adalah hamba manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahannya ya Allah, baik dosa besar maupun dosa kecil yang pernah dia lakukan, yang dia lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha menyaksikan segala gerak-geriknya, bahkan segala isi hatinya ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah segala kebaikan-kebaikannya selama hidupnya ya Allah. Ya Allah, terangilah kuburannya dengan amal kebaikannya ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, bimbinglah keluarga yang ditinggalkan, anak-anaknya dan cucu-cucunya ya Allah. Bimbinglah dengan hidayahmu agar mereka senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami semua yang hadir memohon kepadamu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, panjangkan umur kami, sehatkan tubuh kami lahir batin. Tetapkan hidayah-Mu di hati kami ya Allah. Terhadap kebaikan dekatkan kami kepadanya, dan dari kejahatan jauhkan kami daripadanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi doa bersama yang dipimpin oleh Guru Ta Kiai Hamzah Israil. Mudah-mudahan apa yang kita doakan malam ini dapat tercurah, dapat tersampaikan kepada alam barza, di alam kuburnya Haji almarhum Haji Muhammad Anas, sehingga dapat diampuni segala dosa-dosanya, diampuni segala kesalahannya, diluaskan kuburnya, diberikan cahaya dalam kuburnya, dan dijadikan kuburannya adalah tempat yang nyaman
tempat seperti surganya dunia. Mudah-mudahan doa kita tersampai dengan kalimat amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian insyaallah saya undang kembali Bapak Ibu hadir pada acara besok malam untuk mendengarkan Tazkiratul Maut, insyaallah penceramahnya dari Kabupaten Sidrap insyaallah. Hadirin, saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.